Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi kita semua malam ini. Siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau menyampaikan bahwa firman Tuhan, kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan, itu yang perlu ada dalam kehidupan kita. Malam ini sebelum kita beristirahat, kita rindu untuk bersekutu kepada Tuhan, menaruhkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kita. Saya sampaikan di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dengan tema miliki pikiran Kristus. Berbunyi demikian, Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi sebagai orang-orang memiliki pikiran Kristus, bukan bumi yang dipikirkan, melainkan memiliki pikiran perkara-perkara yang di atas. Artinya carilah hadirat Tuhan dan carilah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang percaya, yang memiliki pikiran Kristus. Bukan di bumi, tetapi di dalam Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bukan yang di bumi, tapi kita mencari persekutuan yang indah dengan Tuhan, mendatangkan kekuatan yang baru, intim, bersekutu dengan Tuhan, mendatangkan iman yang lebih lagi dalam menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dalam Mazmur 91 ayat 14 berbunyi demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang-orang yang mengenal nama Yesus, orang-orang yang mengenal akan kebenaran firman Tuhan, maka di dalamnya ada janji Tuhan yang diberikan. Tuhan mengatakan meluputkan dan membentenginya dari segala apapun juga. Kita tahu bahwa COVID-19 ada ratusan negara yang mengalami bencana epidemi, tetapi kita percaya, orang-orang yang percaya, Tuhan akan berikan perbedaan secara luar biasa, asalkan kita miliki pikiran yang daripada Kristus, bukan memiliki keadaan yang ada di bumi. Karena apa yang kita lihat saat ini adalah sia-sia, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal selama-lamanya. Demikian juga kita harus memiliki Kristus, yaitu di dalam 1 Korintus 3 ayat 23. Saya sampaikan demikian, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi kalau kita merasa bahwa kita milik Kristus, bahwa kita juga adalah punya Allah, yang mana Allah akan ada di dalam kehidupan saudara, karena saudara dan saya milik Kristus dan Kristus adalah miliknya Allah. 1 Korintus 7 ayat 22, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kita yang sebagai umat-umat yang percaya, ketika kita memiliki pikiran yang daripada Kristus, kita adalah orang-orang bebas. Kita milik Tuhan. Kita yang dipanggil Kristus adalah hambanya Allah. Dan ketika saudara menjadi hamba Allah, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan sertai, Tuhan akan jaga, dan Tuhan akan tutup bungkus kita dari segala serangan apapun juga. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kolose 3 ayat 4 berbunyi demikian, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi di sini kita percaya bahwa ketika kita menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal yang disediakan bagi kita. Tetapi ada harga yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita lakukan. Dalam Roma 6 ayat 4 berbunyi demikian, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan buat kita sebelum kita beristirahat. Kita percaya ketika kita mengawali dengan firman, mengakhiri dengan firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan beberapa waktu ini untuk kami boleh memproklamirkan firman-Mu, memberitakan firman-Mu melalui acara live streaming ini Tuhan. Biarlah setiap yang mendengarkan, mereka diberikan kekuatan, mereka dimampukan untuk berjalan, terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, jadikan kami orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran daripada Kristus. Dalam nama Yesus, tidurkan kami dengan nyenyak dan berikan kami mimpi-mimpi yang indah. Bangunkan besok dengan tidak kekurangan sedikit apapun. Nama-Mu saja dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.